kita. Dan yang kedua adalah persiapan untuk bagaimana menyampaikan sesuatu yang menurut kita perlu disampaikan kepada orang lain. Itu tujuan dari tugas 8 dan 9 kemarin. Oke, selanjutnya kita masuk di materi ke 10 dan 11. Jadi untuk modul ke-10 ini adalah membangun jejaring. Jadi potongan kita, outline kita bahwa pentingnya membuat daftar jejaring, sumbangsi jejaring, dan bagaimana tampil menarik di antara jejaring kita miliki. Ya, dari paparan materi 1 sampai materi 9 yang kita sudah lewati 5 kali pertemuan. Ini sudah bulan ketiga ya. Nah, itu semua ujungnya adalah kita harus bisa, adik-adik ini, Mbak Evi, Mbak Kayakob ini sudah harus bisa membangun jejaring. Termasuk pertemuan kita malam ini sudah termasuk bagian dari membangun jaringan atau lengket untuk masa depan Mbak Evi dengan Mas Yakob. Jadi outputnya mampu menyusun tabel jejaring dan memelihara daftar jejaringnya agar menti selalu perhatikan dan menjadi harapan orang lain daftar dalam jaring menti. Jadi nanti kalau ada tugasnya. Nah, definisi dan peran penting jejaring. Jejaring secara harfiah diartikan sebagai pola hubungan secara fungsional di antara komponen-komponen diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Itu semuanya. Jadi ada pola hubungan fungsional di antara semua komponen diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat dari memelihara jejaring yang baik diantaranya adalah yang pertama untuk pertukaran informasi. Ya, sudah pasti selalu ada arus informasi yang akan selalu tiap hari terupdate, utamanya tentang informasi lawan pekerjaan. Dan kedua membuka wawasan. Ya, jadi dari jejaring ini kita memperoleh kabar mengenai perkembangan terbaru dengan lebih cepat, dan juga memperoleh kabar mengenai perkembangan terbaru dengan lebih cepat. Ini tentunya wawasan artian yang lebih positif, yang lebih membangun, bukan cuma sekedar jejaring untuk canda-candaan atau apa ya, tapi sudah mengarah pada wawasan yang bersifat positif dan konstruktif. Ya. Yang ketiga, saling membantu. Ketika membutuhkan rekomendasi positif sedang mencari kerja, jika jaring kita bagus, terkadang rekomendasi dari jaring kita yang sudah memiliki reputasi dapat menyebabkan kita dipertimbangkan. Termasuk koneksi lah, gitu ya. Jaring promosi. Promosi bisa berupa promosi barang dagangan maupun juga promosi jabatan. Jadi ada empat kita memelihara jaring atau koneksi, pertukaran informasi, wawasan, saling membantu, dan promosi. Jadi yang paling penting adalah bagaimana membuat daftar jejaring, memastikan tujuan membuat daftar jejaring untuk menjaga komunikasi dengan kerabat, teman, atau saudara kita. Harus diingat adalah jejaring harus memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Jadi bukan cuma satu orang saja yang diuntungkan, satu dirugikan, tapi ya kedua belah pihak harus saling memberi manfaat. Kemudian membuat daftar berdasarkan kesamaan karakteristik. Di sini kita bisa buat kesamaan karakteristik dari kontak yang kita miliki. Kita juga dapat mengelompokkan berdasarkan rekam jejak pendidikan kita, jadi bisa dari SMP, SMA, kuliah, bisa juga dari hobi yang sama, dan akhirnya juga dapat karena dibangun berdasarkan cita-cita yang sama. Jadi banyak daftar itu berdasarkan kesamaan karakteristik. Yang ketiga, mencari informasi pribadi anggota daftar jejaring. Jadi sangat penting untuk mencari informasi pribadinya, dan kita dapat menunjukkan kepedulian kita kepada koleksi kita atau jejaring kita. Yang keempat, memetakan informasi dan potensi dari setiap daftar jejaring.
Jadi penting bagi kita memilih dan memilah jejaring yang perlu kita pelihara dan dapat membantu pengembangan diri kita. Kira-kira informasi seperti apa yang dapat kita dapatkan dan berikan ke dalam daftar jejaring tersebut. Jadi ini cara membuat daftar jejaring. Nah, dan yang paling perlu juga setelah kita membuat daftar jejaring harus kita bisa memeliharanya. Jejaring pada dasarnya bertukar informasi dan menunjukkan kepedulian kita terhadap orang-orang dalam daftar jejaring kita. Hal yang perlu kita hindari adalah memunculkan kesan bahwa kita hanya menghubungi orang-orang ketika kita hanya membutuhkan saja. Itu yang harus kita hindari setiap saat. Ya mungkin secara periodik, secara berkala, say hello, menyapa, ya. Bukan cuma pada saat ada keperluan baru, tapi ya sebisa mungkin ya selalu menghubungi orang-orang dalam jejaring kita. Ya, ini tips yang bisa diikuti untuk memelihara daftar jejaring kita. Pertama adalah menjadikan kebiasaan. Jadi menjadikan kebiasaan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Karena kita harus jadikan kebiasaan sehingga orang-orang di dalam daftar jejaring kita merasakan ketulusan kita. Ya seperti kita harus menjadikan habit atau menjadikan kebiasaan untuk selalu bertegur sapa. Kedua, menjaga reputasi dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Itu yang kedua. Tips yang ketiga, membangun kepercayaan. Jadi harus dapat mulai dari hal sederhana seperti senantiasa menepati janji, datang selalu on time, menyelesaikan tugas yang diberikan dengan brilian, dan mampu menyelesaikan permasalahan kita dan orang-orang di sekitar kita. Keempat, menunjukkan perhatian kepada daftar jejaring kita. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengingat peristiwa-peristiwa penting, seperti hari lahir, selamat ulang tahun, makanya kan, selamat hari kebesaran agama dan sebagainya. Memberikan kejutan sewaktu-waktu dan mungkin mengirimkan pesan-pesan motivasi. Itu salah satu cara untuk menunjukkan perhatian kepada daftar jejaring. Ini 4 tips untuk memelihara daftar jejaring. Selanjutnya sumbangsi jejaring itu, apa sih yang diharapkan dari sumbangsi adanya koneksi atau jejaring ini? Yang pertama adalah membangun dan menjaga kepercayaan. Jadi semakin dekat dan kenali dengan baik, maka semakin yakin dan percayalah orang-orang sekitar kita kepada kita. Jadi harus selalu membangun dan menjaga kepercayaan. Yang kedua, memilih dan memilah jejaring. Beberapa jenis orang tidak perlu kita masukkan ke dalam daftar jejaring kita, karena justru membuat kita tidak fokus pada tujuan hidup kita. Ya, seperti janji Allah. Prinsip memilih dan memilah itu kadang-kadang juga harus pakai, kadang-kadang juga harus tegas, bahwa tidak semua orang itu bisa membuat kita fokus pada tujuan hidup kita. Ketiga, alokasikan waktu dan perhatian. Kita tuh akan bahagia jika diberikan perhatian, dan memberikan perhatian jika mereka memiliki suatu peluang, bisa jadi kita lah orang yang pertama dihubungi. Jadi kalau mungkin ada tawaran bisnis, tawaran pekerjaan, tawaran apa ya, ini kita orang yang langsung diingat oleh jejaring kita. Itu yang harus pada akhirnya itu yang setting goal yang kita harapkan. Nah, jadi aktivitas pertama sebentar Dedek, setelah ini membuat daftar jejaring serta melihat jejaring mana yang paling potensial untuk memenuhi cita-citanya. Mungkin bisa dari alumni SMP, ini sudah ada ya, tapi membuat kembali cita-citanya, grup SMP, grup SMA, hobi, cita-cita, nanti dibuat daftarnya, nanti difotokan. Aktivitas kedua, sebisa mungkin nanti adik menti dapat menunjukkan diri atau daftar jejaring dari handphone atau jejaring sosialnya. Jadi nanti kita akan setelah membuat daftar, adik bisa dalam kontak HP-nya itu memberikan kode khusus maunya jejaring ini siapa,
dia kan diberi pokoknya dalam namanya diberi tanda umpamanya ini jejaring apa, jejaring SMP atau jejaring SMA, kemudian diberi tanda dalam handphone. Jadi sewaktu-waktu kelompoknya akan memberikan ucapan selamat atau memberikan motivasi, ya itu akan selalu diingat, oh ini memberi jejaring memberi kode dalam penamaan nama kontak seperti itu. Jadi nanti kita satuin seperti itu. Oke, itu untuk materi ke-10. Selanjutnya kita masuk materi terakhir, materi 11. Ini berkaitan dengan literasi keuangan pribadi. Sudah mengarah ke keuangan ada dengan pribadi. Jadi tujuan kita sini kaum muda ada ini akan dapat memahami, menentukan dan merencanakan pengelolaan keuangan pribadi untuk usaha maupun untuk kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan akhir yang diharapkan dari modul ini adalah ada bisa mampu memahami apa itu literasi keuangan, kemudian mampu melaksanakan literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kaum muda mampu melaksanakan pengelolaan keuangan sederhana, mampu mengetahui tentang berbagai jenis penipuan yang paling penting, dan mampu memahami prinsip 5C. Kita lihat 5C. Ya. Jadi sekilas tentang financial literasi. Kemudian kita akan lihat jadi apa itu literasi keuangan. Jadi adik-adik setiap harinya pasti akan melakukan kegiatan keuangan ya, dari jenjang anak-anak masuk remaja, dewasa, sudah pasti akan selalu berhubungan dengan kita membeli, menjual, menabung atau investasi. Jadi sebelum melakukan pembelian, kita harus mengingatkan bahwa berapa uang yang Anda miliki, apakah barang yang akan beli benar-benar diperlukan. Yang harus, apakah dia memiliki sejumlah tabungan yang bisa digunakan pada situasi darurat, apakah ada sumber kas yang bisa digunakan, atau ada aset lain yang bisa difungsikan apabila untuk ada namanya dana cadangan atau dana dadakan. Nah, itu yang menjadi kita. Jadi perilaku kita dalam menggunakan uang harus berdasarkan pada pengetahuan kita tentang keuangan. Jadi pada tahun 2015 Indonesia memiliki tingkat literasi yang rendah sebesar 32%. Sangat rendah ya. Apa itu? Karena di sini artinya cenderung memiliki pinjaman yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang disimpan. Lalu apa yang terjadi jika pinjaman kita lebih besar dibandingkan jumlah yang disimpan? Jadi maka uang yang kita dapatkan secara susah payah hanya habis untuk membayar bunga pinjaman yang tinggi. Nah, itu. Jadi itu sebenarnya paradigma yang akan dibalik. Jangan sampai kita habis untuk membayar bunga pinjaman yang kita Jadi apa itu literasi keuangan atau kecerdasan keuangan? Merupakan gabungan dari pengetahuan dan kemampuan seorang dalam mengelola keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, knowledge, keyakinan, kompetens, keterampilan, skill konsumen dan masyarakat luas sehingga mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Jadi, secara sederhananya, literasi keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan tentang keuangan seorang yang membantu seorang dalam mengelola keuangan untuk hidup lebih sejahtera.
Jadi pada dasarnya semua ayah, ibu, anak-anak remaja itu harus sudah bisa mempelajari dan mendapatkan literasi keuangan dalam kehidupan mereka. Nah, jadi ada namanya kemampuan keuangan, literasi keuangan yang baik. Jadi menjelaskan bahwa kemampuan seorang dalam memahami tentang literasi keuangan menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dibagi menjadi 4 tingkatan. Ini berdasarkan kondisi masyarakat yang ada di. Ada tingkatan yang pertama well literate, yaitu ketika seorang memiliki pengetahuan mengenai layanan, manfaat, resiko, hak dan kewajiban serta yakin terhadap lembaga keuangan, baik bank, asuransi, dana pensiun. Di orang yang well literate menggunakan dan memanfaatkan produk keuangan dengan baik. Kemudian tingkatan yang kedua ada namanya sufficient literate. Ketika seorang memiliki pengetahuan mengenai layanan, manfaat, risiko, hak dan kewajiban serta yakin terhadap lembaga keuangan. Seorang yang sufficient literate ini menggunakan produk keuangan dengan yang minimal. Nah, ada yang namanya less literate. Ketika masyarakat hanya mempunyai pengetahuan saya terkait produk dan lembaga jasa finansial, namun belum memiliki rasa percaya terhadap produk dan jasa keuangan tersebut. Ada juga not literate, seseorang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap produk dan layanan keuangan. Jadi seorang yang memiliki well literate akan lebih mudah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan. Mereka lebih paham bagaimana mengelola keuangan dan mencapai tujuan keuangannya. Jadi menjadi starting point juga, jadi critical point adalah bagaimana manfaat literasi keuangan. Jadi ketika kita memahami literasi keuangan, kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Adalah diantaranya memastikan pengeluaran tidak membengkak. Jadi dengan mengontrol literasi keuangan, kita dapat mengontrol pengeluaran kita, dapat meminimalisir pengeluaran yang tidak terlalu penting dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, terhindar dari penipuan. Nah, jadi seorang yang memahami tentang keuangan akan terhindar dari penipuan, jadi macam SMS berhadiah, investasi bodong, SMS palsu, misalkan telepon minta pulsa, kemudian telepon minta transferan, dan itu mungkin akan terhindar. Yang ketiga, menabung untuk bisa membeli kendaraan atau rumah. Seorang yang memiliki literasi keuangan yang baik dapat membeli kendaraan bahkan rumah dengan tabungan mereka sendiri tanpa melakukan kredit konsumtif. Yang jadi tantangan besar kita sekarang karena ini masih tinggi kebutuhan kredit konsumtif ini. Tentunya kita akan menghemat biaya karena kredit konsumtif ini membebankan bunga dan jumlah bunga itu malah bisa mungkin tidak sedikit. Dan bisa merencanakan tabungan untuk pendidikan anak itu juga sangat penting untuk masa depan anak nanti. Dan kelima, mampu mengelola tabungan dan konsumsi menjadi lebih stabil. Punya tabungan untuk keadaan darurat. Karena keadaan darurat itu seringkali datang tanpa perencanaan. Bencana alam, kebakaran, banjir, itu pasti membutuhkan uang juga, dan kita bisa darurat kita tidak membuat kita tidak bisa bekerja dan membutuhkan banyak pengeluaran, makanya harus ada darurat. Kemudian dapat merencanakan tabungan untuk masa tua. Ini berupa dana pensiun ketika masa pensiun tiba, tidak akan lagi mengalami finansial karena sudah ada persiapan dari sejak lama. Itu yang manfaat dari literasi keuangan. Nah, yang harus dipikirkan juga bagaimana merencanakan keuangan kita. Oke. Ini Evi dengan Yakob belum bekerja ya, masih kuliah ya? Evi, Yakob? Iya betul Pak, masih kuliah. Iya Pak, masih kuliah. Pendapatan dari orang tua ya? Belum. Belum ya. Jadi apakah ada kerja, apakah mendapatkan penghasilan?
apakah pendapatan selalu berbeda itu kan karena masih ada orang tua ya. Biasanya pasti juga masih akan untuk ada ini pasti akan selalu habis lah karena kebutuhan dengan konsumtif. Jika pendapatan ada selalu habis, bagaimana jika terjadi hal-hal yang tidak terduga? Itu menjadi pertanyaan kita. Jadi pendapatan merupakan hasil dalam satuan uang yang diperoleh individu atau perusahaan atas kegiatan yang dilakukan. Jadi pendapatan setiap orang itu akan berbeda nanti berdasarkan yang jenis pekerjaan yang dilakukan. Ada yang berpendapatan bulanan, ada juga yang berpendapatan tidak tetap setiap bulannya. Jadi besar kecilnya pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang. Sangat jelas ya, seorang dengan pendapatan yang sedikit akan menggunakan sebagian besar persentase pendapatan untuk membeli makanan. Sedangkan semakin besar pendapatan seseorang, maka persentase pendapatan yang digunakan untuk kegiatan konsumsi semakin kecil dan mengalihkannya dalam bentuk tabungan. Itu yang harus diingat. Semakin sedikit pendapatan, pasti akan persentase untuk membeli makanan itu semakin besar. Tapi untuk pendapatan semakin besar, persentase pendapatan untuk membeli konsumsi semakin kecil. Dan bisa dialihkan kepada untuk tabungan. Yang harus diingat juga ya. Konsumsi. Jadi konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah satu benda. Konsumsi itu kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan faedah satu benda, baik barang maupun jasa. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Jadi secara sederhana, konsumsi menghabiskan atau mengurangi nilai satu barang. Dimakan, minum, jasa, membeli barang dan sudah pasti ada itu akan selalu melakukan konsumsi setiap hari, akan makan, minum, transport ke kampus, semua termasuk kegiatan konsumsi. Apakah kamu sudah melakukan konsumsi setiap apakah sedang kebutuhan? Apakah melakukan konsumsi yang sesuai keinginan saja? Jadi prinsip dasar harus diketahui dalam melaksanakan konsumsi adalah mengetahui antara kebutuhan dan keinginan. Jadi itu sangat jelas berbeda. Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda. Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, seperti sandang, pangan, dan apa-apa. Sedangkan keinginan merupakan sesuatu yang tidak harus dipenuhi, tidak harus diselenggarakan, dan jika tidak dipenuhi tidak mempengaruhi kehidupan seseorang, seperti HP baru, beli baju bermerek, iPhone bawahnya, itu sesuatu yang tidak mempengaruhi kehidupan. Kita tidak beli pun itu tidak masalah. Itu perbedaan kebutuhan dan keinginan. Jadi apakah ada membeli barang serupa dengan yang sudah dimiliki? Apakah pernah membeli barang yang setelah kita beli akhirnya menyesal? Itu juga harus kita pikirkan. Nah. Jadi ada need, ada want, ada keinginan, ada kebutuhan juga yang harus berdaan. Kalau yang kita mulai ini ada beberapa pernyataan yang biru, blazer birunya bagus juga, nama-nama koleksi itu pasti keinginan kan. Ban mobil sudah botak, mesti ganti nih, itu kebutuhan. Besok ada sidang persentase, mesti punya jas baru. Nah, jadi
keinginan. Saatnya punya sepatu baru biar enggak bosan pakai hitam atau itu keinginan. Sepatu kakak sudah sobek, harus beli baru. Itu kebutuhannya. Mumpung diskon 50%, kapan lagi? Itu keinginan. Jadi ada pembeda yang sangat jelas yang mana menjadi kebutuhan, yang mana menjadi keinginan. Jadi kadang kita membeli suatu barang yang serupa, memiliki fungsi yang sama dengan sudah kita miliki. Akhirnya dana kita habis untuk beli sesuatu yang kita inginkan, namun tidak benar-benar kita butuhkan. Jadi ada beberapa tips untuk menyeimbangkan antara keinginan dan kebutuhan. Yang pertama, menghargai apa yang kita sudah miliki. Kita lihat apa yang sudah kita miliki, apakah masih bagus atau layak, itu harus kita hargai. Kalau masih bagus, masih layak, ya kita hargai karena kita syukuri karena itu sudah ada. Kemudian yang kedua, berhemat secara perlahan. Berhemat itu tidak boleh langsung frontal, langsung serta-merta, pokoknya stop makan, stop beli sesuatu, tidak seperti itu. Berhemat itu harus secara perlahan. Yang ketiga, lakukan analisa usai belanja. Setiap habis belanja, beli sesuatu, lakukan analisa dulu. Memang apakah betul apa yang saya beli ini memang sudah saya butuhkan, apakah memang sebeli ini sudah sesuai. Dan yang keempat, lebih baik menabung daripada belanja. Itu harus dipikirkan dia bahwa pola pikir menabung itu lebih baik daripada belanja, itu harus juga selalu. Kemudian yang kelima, sering-seringlah melakukan amal timbang atau ya sebenarnya itu juga pasti akan membuat kita punya perasaan lebih banyak bersyukur melakukan amal. Ya. Jadi antara keinginan versus kebutuhan itu akan menjadi pembeda. Keinginan tidak harus dibeli, tidak terlalu penting, butuh pertimbangan, dan bisa digantikan. Sedang kebutuhan harus dibeli, tidak tergantikan, tanpa pertimbangan, dan penting dan darurat. Kalau maunya tidak harus dibeli, itu keinginan. Itu harus dibeli, itu kebutuhan. Itu bisa digantikan, mungkin bisa digantikan kualitas di bawah, itu keinginan. Tapi kalau dia memang penting dan darurat, itu pasti kebutuhan. Itu menjadi pembeda. Di salah satu perilaku konsumsi yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah kredit konsumtif. Ini yang sudah banyak sekarang menjamur. Adanya kredit pinjaman diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seperti barang elektronik, handphone, TV, kendaraan, dan multiguna lain. Jadi kredit konsumtif dapat dilakukan jika memang produk yang dibeli dibutuhkan dan tidak hanya berdasarkan keinginan. Ini harus dalam menjadi adil. Jangan karena selalu mengadakan keinginan. Tapi betul-betul kita beli sesuatu itu karena yang betul-betul dibutuhkan. Namun jangan gunakan kredit konsumtif untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Beli HP baru atau mobil terbaru. Ini harus sebisa mungkin ada yang dihindari apabila sudah masuk di dunia kerja. Kemudian nomor 3, tabungan. Apakah ada yang sudah punya tabungan? Apakah tabungannya ada di bank atau di rumah, di lemari, atau di celengan? Itu juga harus ada pertanyaan. Tabungan. Nah, jika belum memiliki tabungan, berikut ini merupakan manfaat menabung yang bisa kaum muda pertimbangkan mulai sekarang. Manfaat menabung, melatih gaya hidup hemat, tersedia uang untuk hal mendesak, dan yang penting adalah meminimalisir utang. Ini juga ada 3 pertimbangan. Kita bisa melatih hidup hemat,
ada uang tersedia untuk hal mendesak, dan yang ketiga menghindari untuk selalu berutang. Jadi tabungan merupakan simpanan berupa uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari atau kebutuhan lainnya. Jadi dulu orang menabung itu di rumah, di lemari, bawah bantal, kasur, atau di celengan. Namun sekarang itu sudah mulai ditinggalkan, dan ada beberapa kekurangan menabung dalam rumah. Kita mudah tergoda atau menggunakan uang dalam rumah karena ada dalam rumah, jadi kita gampang untuk mengambilnya, kita gampang tergoda. Dan yang kedua, mudah hilang atau dicuri. Ketiga, resiko terkena bencana alam, misalnya banjir, longsor, kebakaran. Kemudian yang keempat, bisa jadi rusak ya, ini makan rayap atau berjamur. Ya, jadi kalau maunya Dedek masih menabung di rumah, sebaiknya mulai memikirkan cara untuk mengurangi resiko kerusakan. Ada beberapa tips untuk kalau memang masih lebih senang menyimpan uang di rumah, ada beberapa tipsnya. Yang pertama, simpan uang di tempat yang aman. Karena jangan sampai kelihatan dan gampang diambil. Gunakan tempat penyimpan uang yang tidak mudah lembab dan terhindar dari rayap. Kemudian ketiga, tidak menggunakan uang tabungan untuk hal yang tidak penting. Yang keempat, gunakan tabungan di rumah jika memang dibutuhkan. Ini 4 tips yang kalau menyimpan uang di rumah. Nah, sebaiknya ada itu sudah mulai berpikir untuk menyimpan uang di bank. Sekarang bank itu sudah semakin banyak, sudah semakin canggih. Ada bank yang cukup dari HP saja. Itu juga bank harus perlu datang ke banknya. Jadi ada bisa memilih jenis bank yang dipercaya untuk menabung uang. Berikut merupakan beberapa tips untuk menabung di bank. Jadi sebaiknya sebisa mungkin itu menabung di bank terpercaya. Pilihlah bank yang menurut Anda itu bisa terpercaya dan sudah lama bergerak dalam bidang perbankan. Ada beberapa bank Indonesia, ada 4 bank BUMN dan banyak ratusan bank-bank swasta. Pilihlah bank pemerintah atau bank yang sudah aktif secara nasional. Bank pemerintah ada 4, bank ada juga bank pemerintah daerah, ada juga bank swasta. Selain itu, pilihlah bank yang terdaftar dalam lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Jadi kalau kita nabung di bank terdaftar dalam LPS, maka tabungan kita aman karena itu sudah diasuransikan, sudah di-cover oleh pemerintah. Jadi meskipun banknya bangkrut, negara akan menggantikan karena sudah dijamin oleh LPS. Jadi jumlah yang diganti maksimal 2 miliar, sehingga tidak perlu ragu untuk menabung di bank dijamin oleh LPS. Biasanya bank akan memasang gambar untuk menunjukkan bahwa mereka dijamin oleh LPS atau dipercayakan kepada bank. Jadi biasa di pintu itu atau di mana ada kode seperti ini LPS, ini menerangkan bahwa tabungan ada di bank ini sudah dijamin oleh pemerintah. Dan yang kedua, lokasi bank tidak terlalu jauh dari rumah. Ini untuk membantu kita dalam menabung serta juga dalam mengambil uang kita. Kemudian ketiga, memperhatikan biaya administrasi. Setiap bank memiliki biaya administrasi bulanan yang berbeda-beda, tergantung jenis tabungan yang digunakan. Jadi gunakan jenis tabungan dengan biaya administrasi paling rendah atau disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian selanjutnya, selain tabungan ada namanya investasi. Apakah Yakob sama Evi sudah mendengar istilah investasi? Apakah investasi dan tabungan itu sama? Kemudian pernah juga dengar istilah investasi bodong? Jadi ini juga harus, tabungan dan investasi seringkali dianggap sama oleh masyarakat, walaupun sebenarnya itu sesuatu yang berbeda. Jika tabungan bertujuan untuk menyimpan uang tidak digunakan,
Sementara investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki. Jadi ada dua pembeda. Tabungan untuk menyimpan uang yang tidak digunakan, investasi tujuannya adalah meningkatkan nilainya. Itu yang menjadi perbedaan. Seorang yang melakukan investasi berharap dapat imbalan, mendapatkan nilai lebih dari uang yang investasikan. Ada beberapa jenis investasi, ada saham, obligasi, reksadana, ori, dan selanjutnya apakah ada pernah dengar setelah investasi bodong, apa itu investasi bodong, atau pernah menjadi korban investasi bodong. Jadi kalau ada pernah mendengar mendapatkan tawaran investasi dengan tingkat bunga lebih tinggi, itu hati-hati ya. Jika kaum muda pernah mendapatkan tawaran untuk menyerahkan sejumlah uang dengan iming-iming uang kembali berkali lipat dengan jumlah yang besar, jadi itulah salah satu investasi bodong. Jadi, perlu diingat bahwa investasi juga perlu beberapa pertimbangan karena banyak investasi bodong yang merugikan masyarakat. Seperti yang kemarin kita dengar yang banyak korban itu ya, yang trading itu, yang punya korban trading, itu kan termasuk investasi bodong. Ada beberapa tawaran investasi yang perlu dihindari oleh masyarakat. Pertama, imbalan hasil investasi terlalu tinggi dengan waktu yang sangat singkat. Ini harus ada. Seperti kemarin yang kasus banyak yang menjalan artis-artis ya, yang trading saham yang trading kan menjanjikan hasil investasi yang tinggi dengan waktu yang singkat. Kemudian sedikit informasi atau bahkan tidak ada yang mengenai perusahaan investasi yang dipilih. Jadi tidak memperlihatkan informasi perusahaan investasinya. Terus yang ketiga, investor seringkali diminta mencari orang yang tergabung. Hati-hati loh. Selalu mengarahkan untuk mengajak orang lain untuk bergabung. Tidak menjelaskan tentang kemungkinan risiko, hanya menjelaskan tentang keuntungan. Hati-hati kalau cuma menjelaskan benefitnya saja, tidak menjelaskan risknya, risikonya, itu akan menjadi pertanyaan juga. Yang kelima, tidak memiliki website yang jelas, tidak terdaftar dalam lembaga keuangan, tidak terdengar di media massa, tidak pernah ada iklannya atau apa di medsos, bahkan cenderung sangat sulit ditemukan rekam jejaknya. Itu hati-hati. Kemudian tidak ada struktur perusahaan, tidak ada jenis usaha yang dijalankan. Jadi biasanya promosikan oleh tokoh masyarakat atau artis yang untuk memberikan investor. Yang kemarin korban afiliator dan sebagainya. Nah, adapun mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui investor alert portal, bisa di sini www.sikapiuangmu.ojk.go.id atau bisa kontak OJK 157 atau bisa email konsumen@ojk.go.id untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang masuk dalam investasi bodong ini. Adapun beberapa jenis investasi bodong yang bisa digunakan sebagai modus adalah satu, perpindahan uang. Jadi modus perpindahan uang dan dengan mengirimkan sebuah cerita dan meyakinkan pembaca melalui alamat email, WA, ataupun SMS. Jadi penipu akan mengirimkan cerita struktur yang cenderung menyedihkan, misalnya dia sakit, mendapatkan warisan, atau buka usaha. Bahwa penipu tidak dapat menerima transfer uang dan harus dikirim ke luar negeri. Karena dari itu penipu meminjam rekening ADD untuk menampung sejumlah transfer uangnya. Jika kaum muda membahas pesan itu, maka penipu akan meminta sejumlah uang untuk biaya kelengkapan dokumen dan biaya transfer. Setelah dikirim itu pasti tidak akan kembali lagi. Yaitu namanya perpindahan uang. Kemudian yang kedua, investasi emas. Penipuan berkedok investasi emas dilakukan orang yang menjual emas batangan pada investor. Mereka akan menjual emas tersebut dan investor tergerak untuk membeli. Tapi sebenarnya itu emas palsu.
dan kalaupun dijual kembali tidak akan bernilai sama dengan harga emas asli. Ada juga membeli emas dengan harga pasar, namun tidak mendapatkan emasnya, mereka hanya selembar kertas kepemilikan emas. Kertas kepemilikan emas tersebut tidak dapat dipindah tangankan atau dijual. Investasi emas. Kemudian ada juga ketiga, program investasi profit tinggi. Ini pokoknya ada yang menabung 10 juta, keuntungan 20%. Kalau seperti itu sudah pasti mengarah ke program. Jadi alasannya dia ini untuk investasi di minyak bumi, batu bara yang mungkin akan susah kita pantau. Saya ngomongnya di atas. Oh, ini untuk bisnis eksplorasi migas, dan mereka tidak akan memberikan akses informasi tentang bisnis yang dilakukan. Itu hati-hati kalau seperti itu. Itu sudah sangat banyak korbannya. Kemudian juga skema Ponzi. Skema Ponzi adalah member get member umpamanya. Skema piramida merupakan bentuk penipuan yang dari merekrut sejumlah investor, di mana promotor awal atau orang yang puncak perida merekrut investor, dan investor yang direkrut adalah banyak investor lain. Jadi semakin banyak orang yang menginvestasikan dananya, maka skema ini akan semakin kuat untuk bertahan. Sebaliknya, semakin sedikit orang bergabung dalam skema ini, maka cenderung akan goyah dan bisa hancur. Ini banyak ketemu di masyarakat, dan semuanya percaya bahwa ini seperti itu. Ciri-cirinya adalah skema Ponzi ini, dia memiliki struktur berbentuk piramida, memberikan iming-iming hasil tinggi, tidak ada bisnis yang dijalankan, produk yang dijual, investor yang berhasil mereka mendapatkan komisi. Ciri-cirinya mengundang calon investor dengan tokoh-tokoh penting yang disegani masyarakat. Kembali artis menjadi testimoninya. Nah, studi kasus malam ini. Kanaga adalah seorang karyawan, dia setiap minggu mendapatkan gaji sebesar 1.500.000. Kalau setiap minggu 1,5 juta, sebulan dia 6 juta. Dia berencana untuk membeli sepeda motor seharga 15 juta, karena selama ini dia berangkat dan pulang kerja selalu di kendaraan umum dan harus menunggu lama, bahkan kadang-kadang sampai larut malam. Jadi suatu hari Kanaga membaca Instagram tentang pengelolaan keuangan amplop dan berencana menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi ada pulang ke dilakukan oleh Kanaga. Pertama, mempersiapkan rencana keuangan dalam 1 tahun. Jadi Kanaga membuat rencana keuangan dalam 1 bulan. Kanaga mendapatkan uang sebesar 1,5 juta dalam sebulan. Kemudian merencanakan pengeluarannya. Dia biaya transportasi, asumsi kerja 25 hari dalam sebulan, sehari 6.000, kali 25, jadi pengeluaran transportasi 110.000. Kemudian jajannya sebulan 300.000, kebutuhan lain, makeup, sabun nilainya 110.000, jalan-jalan refreshing 200.000, tabungan 700.000. Nah, karena ingin menghemat, Kanaga membawa bekal setiap hari dari rumah, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya makan siang. Kemudian Kanaga mempersiapkan 4 amplop sesuai dengan rencana penggunaan uang, memberikan tulisan di amplop sesuai dengan kebutuhan. Di amplop itu ada amplop uang transport, ada uang jajan, ada keperluan lain, dan ada refreshing yang teramplop. Kemudian membagi uang yang didapatkan atau gaji itu ke dalam beberapa amplop sesuai dengan rencana keuangan sebulan. Nah, jadi Kanaga menggunakan uang adalah amplop sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia mau jajan, dia mengambil uang dari amplop jajan. Kalau dia mau refreshing, dia ambil amplop dari amplop refreshing. Nah, jadi ketika amplop uang di amplop refreshing sudah habis, jadi Kanaga sudah harus menghentikan kegiatan refreshingnya karena anggarannya sudah habis.
Jadi kalau mau refreshing nanti di bulan berikutnya. Nah, ketika ada uang sisa, Kanaga menyimpan uang tersebut dalam amplop. Jadi pada akhir bulan ke-6, Kanaga berhasil mengumpulkan uang sebesar 4.700.000. 700.000 kali 6, karena ada uang sisa tidak digunakan sebesar 500.000. Kemudian karena uang yang dikumpulkan masih jauh dari target, dia butuh uang dari 15 juta, baru 4.700, Kanaga kemudian berinisiatif untuk menjual jajanan atau snack di tempat dia bekerja. Jadi sehari dia bisa mendapatkan untung besar 30.000, sebulan bisa mendapatkan tambahan 710.000. Asumsi kerja 25 hari dalam sebulan. Artinya amplop tabungan Kanaga bertambah sebesar 710.000, tambah 700.000 jadinya 1.450.000. Nah, pada bulan ke-13, Kanaga sudah dapat mengumpulkan tabungan dan berhasil membeli motor secara tunai. Nah, itu contoh. Jadi tidak perlu harus kredit, tidak perlu harus nyicil. Pada bulan ke-13, Kanaga sudah bisa membeli motor secara Nah, dari kasus Kanaga di atas, kita dapat mempelajari satu hal bahwa dengan melaksanakan pengelolaan keuangan secara disiplin, kita dapat menghemat uang dan membeli keinginan kita. Nah, silakan adik-adik membuat perencanaan seperti kasus di atas. Ini tugas dua ya. Ada langkahnya, menuliskan keinginan berupa barang yang dibeli dalam jangka 1 tahun, kemudian melakukan perencanaan pengelolaan selama 1 tahun, sedang pendapatan dan kebutuhan masing-masing tulis dalam kertas HPS yang sudah disediakan. Menuliskan perencanaan pengeluaran pada amplop diberikan, jadi penugasan lakukan selama 1 bulan. Pada bulan selanjutnya peserta diminta untuk mengumpulkan catatan keuangan tersebut di masing-masing amplopnya. Jadi amplopannya tadi kan contoh Kanaga buat 4 amplop. Jadi ada juga bisa nanti melihat membuat juga perencanaan pengeluarannya ada berapa. Mungkin pengeluaran cuma 3, jajan, transport, jalan-jalan, transport atau makan, bukan 3 amplopnya. Nah, itu dibagi dalam 1 bulan. Nanti akan kita lihat dalam 1 bulan apakah itu habis atau tidak. Itu adalah tugas kedua. Kemudian pengelolaan keuangan. Setelah mempelajari tentang literasi keuangan dan pentingnya literasi keuangan, selanjutnya kita akan belajar tentang pengelolaan keuangan. Jadi pengelolaan keuangan adalah kegiatan untuk merencanakan, menggunakan dan mengendalikan uang kita untuk membeli barang, menabung atau melakukan investasi. Mengapa pengelolaan keuangan jadi penting? Karena hal yang penting karena cukup atau tidaknya uang dapat untuk membeli kebutuhan tergantung pada pengelolaan. Jadi salah satu faktor juga bukan besar tidaknya dana yang dimiliki, tapi bagaimana kita membeli kebutuhan bergantung pada pengelolaan. Masalah keuangan dalam rumah tangga tidak hanya karena masalah rendahnya pendapatan, bisa jadi karena rendahnya pengetahuan seorang dalam mengelola keuangan. Banyak ibu rumah tangga yang belajar keuangan, pengalaman dan trial and error. Nah, namun hal ini belum tentu menjamin ibu rumah tangga menjadi seorang pelaku ekonomi yang cerdas. Jadi setiap keluarga memiliki pendapatan dan bebannya masing-masing, sehingga tidak semua rumah tangga memiliki pengelolaan keuangan yang sama. Yang pertama, memulai pengelolaan keuangan. Jadi untuk memulai pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan cara-cara sederhana. Pengelolaan dapat dimulai dari hal yang terkecil. Yang pertama tadi, yang sama tadi, harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi yang pertama harus melakukan dalam memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, kadang kita cenderung melakukan pemborosan karena membeli barang-barang yang kita sebenarnya inginkan, tapi kita tidak butuhkan.
yang harus kita perhatikan. Dengan melakukan pemisahan kebutuhan dan keinginan, kita dapat melakukan penghematan pada pos-pos pengeluaran. Kemudian yang kedua, menabung secara produktif. Jadi menabung itu harus rutin ya, cuma menabung pada saat ada uang sisa. Jadi menabung itu harus bisa produktif, setiap bulan harus paksakan untuk menabung. Sesuai dengan kemampuan, pastikan menabung dilakukan secara rutin untuk menciptakan kebiasaan. Kemudian merencanakan program untuk masa depan. Program untuk masa depan merupakan hal penting karena kita dapat mengetahui tujuan apa yang akan dicapai dengan menabung atau melakukan penghematan uang. Yang keempat, mempersiapkan tabungan atau uang untuk kebutuhan darurat. Jadi pada dasarnya sama dengan menabung biasa, cuma membedakan tujuannya. Jadi ini tabungan darurat tidak boleh diambil kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian kelima, segera membayar hutang. Itu ada pada umumnya hutang akan selalu menghambat kemajuan keuangan. Jadi sebisa mungkin kalau punya hutang cepat harus dibayar. Jadi kalau pokoknya melunasi hutang dari jumlah terkecil, secepat mungkin langsung beranjak hutang yang jumlahnya lebih besar. Jadi tujuan dari membayar hutang adalah untuk meminimalisir biaya yang harus digunakan kalau pokoknya ada bunganya. Gitu. Kemudian menyediakan tabungan masa tua, menyediakan uang untuk tabungan pendidikan. Terus tujuan yang kedua adalah tujuan melakukan pengelolaan keuangan. Ada beberapa tujuan ada beberapa hal yang menjadi tujuan untuk melakukan pengelolaan keuangan. Pertama, meminimalkan pengeluaran yang tidak diinginkan pada masa depan. Kemudian menggunakan uang secara efektif, mewujudkan rencana keuangan jangka panjang, mencegah pemborosan, mengatur pendapatan dan pengeluaran, melindungi harta yang kita miliki. Ada model pengelolaan keuangan yang tadi kita bahas, ada model amplop. Itu model amplop, jadi mempersiapkan rencana keuangan 1 bulan, mempersiapkan beberapa amplop sesuai dengan rencana penggunaan. Ada amplop jalan, amplop gas, listrik, ada SPP, ada belanja harian. Kemudian memberikan tulisan di amplop sesuai kebutuhan, dan membagi uang didapatkan atau pendapatan ke dalam beberapa amplop sesuai dengan rencana kebutuhan sebulan. Jadi konsisten ya, jadi kalau pokoknya uang amplop jalan-jalan sudah habis ya sudah stop jalan-jalannya. Kalau umpamanya amplop pulsanya sudah habis, nah itu stop membayar beli pulsa seperti itu. Contoh ya, gunakan uang yang ada amplop sedang amplop jajan khusus untuk jajan, gas untuk beli gas listrik, SP dan belanja dalam situ. Nah, jadi kalau terdapat uang sisa, nah itu dimasukkan kembali ke amplop. Gunakan sisa uang di amplop untuk kebutuhan bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya model buku kasarian. Jadi tadi ada model amplop, ada juga model buku kasarian. Ini untuk menggunakan buku pencatatan di bawah secara sederhana. Ini ada pada model buku kasarian semua pendapatan dan belanja dicatat dalam satu buku pada periode tertentu. Ini untuk memastikan jumlah pengeluaran dalam 1 bulan dan meminimalisir pengeluaran tidak terlalu penting. Ini untuk kemudian cocok untuk keluarga yang dengan pendapatan mungkin dan tidak mungkin. Ada beberapa manfaat menerapkan buku kasarian, ada panduan keuangan pribadi, mengetahui jumlah uang masuk dan keluar, menunjukkan sumber pendapatan, mengidentifikasi pengeluaran untuk merencanakan pengeluaran di masa yang datang. Bisa memberikan gambaran kemampuan keuangan keluarga dan melakukan pengawasan terhadap pengeluaran. Bisa juga untuk menghitung kemampuan keuangan sekarang dan masa depan. Oke, untuk model buku kas, misalkan buku, membagi buku dalam beberapa kolom, ada tanggal, keterangan, kolom pemasukan, kolom pengeluaran, kolom saldo. Kemudian pada akhir bulan dilakukan mencocokkan pada antara saldo yang ada di buku dengan sisa kas yang ada. Contoh ini contohnya tanggal, keterangan, pemasukan, pengeluaran dan saldo.
Nanti di akhir bulannya akan lihat apakah saldo masih sama dengan saldo cash-nya, Pak, ya, 2.900.000 sama. Ada juga aplikasi keuangan yang semakin canggih, namanya Android Money, ada aplikasi 1000, ada Money Manager Expense, ada Monevi, ada Dompetku, ada banyak gitu. Ada buku warung, ada cara keuangan harian. Kalau kelebihan menggunakan aplikasi, pastinya bisa digunakan dari laptop atau HP. Ya, ada juga fitur perhitungan, bisa terawasi dengan mudah. Kemudian yang perlu dipikirkan juga untuk pengelolaan keuangan, mencari sumber penghasilan lain. Di ketiga, sumber pelajari tentang pengelolaan keuangan, namun jumlah pengeluaran kita tetap besar, maka kita perlu menambah penghasilan kita. Jadi persoalan, kalau ternyata kita sudah menelisir pengeluaran kita ternyata masih sangat besar, ya, jadi salah satu jalan adalah menambah penghasilan. Ya, ada beberapa cara dilakukan untuk meningkatkan penghasilan, membuat usaha mandiri, bisa mungkin buat usaha makanan atau kerajinan. Kerajinan bisa dititipkan ke toko atau yang lain. Tahap pembuatan usaha mandiri adalah melakukan analisis pasar, analisis keuangan, segmentasi pasar, dan lain-lain dibuat dalam bisnis plan secara sederhana. Itu untuk membuat usaha mandiri. Dan yang kedua, bisnis online, karena adanya pandemik, banyak pembatasan pada kerumunan. Bisnis online itu menjadi satu cara yang dilakukan untuk kebanyakan orang. Apalagi kan hanya banyak, ada marketplace, ada Shopee, jadi Tokopedia, Lazada, dan banyak yang bisa jadi sama. Jadi kalau memang akan langkah-langkah yang memilih bisnis online, kita memutuskan apa yang akan dijual, kemudian membuat website bisnis atau bergabung dalam marketplace, seperti Tokopedia, Shopee, melakukan promosi melalui media online seperti WhatsApp Story, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jangan lupa membuat bisnis plan sederhana. Oke, jadi tadi buat bisnis mandiri, bisnis online. Yang ketiga menjadi reseller. Reseller adalah seseorang yang membeli produk-produk dari orang lain untuk dijual kembali. Jadi reseller ini dapat dilakukan secara online maupun offline. Ini seperti reseller pulsa, tiket pesawat, kereta api, air mineral, gas LPG, dan lainnya. Yang keempat, pekerjaan freelance atau pekerjaan lepas. Jadi freelance ini bisa offline maupun online. Ya, jadi bisa senakan di Sabtu Minggu. Berarti banyak bidang yang bisa freelance seperti marketing, menulis, transkrip video, mengetik, desain, fotografi, dan sebagainya. Untuk secara lain, ada beberapa platform bisa digunakan, ada freelancer.com, Fiverr, Project ID, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat yang harus diketahui ada ini. Yang sangat pentingnya juga adalah kredit. Setelah kredit, jadi kredit atau biasa disebut sebagai pinjaman merupakan suatu tidak asing lagi bagi kita. Jadi seringkali masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak melakukan pinjaman dengan berbagai pihak, bahkan sampai ke rentenir, bank, dan jadi ya persoalan kalau kita kredit itu selain mengembalikan uang yang dipinjam, juga harus membayarkan bunga pinjaman ya biasa jumlahnya menjadi tidak wajar. Ya. Apa itu kredit? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Itu definisi dari kredit. Jadi ada persetujuan, ada kewajiban melunasi, dan ada kewajiban bunga imbalan. Kedua, ada beberapa jenis pembiayaan. Yang pertama, kredit modal kerja atau KMK merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan modal usaha. Jadi biasanya kredit meliputi kredit beli bahan baku atau untuk membayar gaji karyawan. Dan namanya KI, kredit investasi, kredit jangka panjang yang diberikan untuk melakukan investasi. Jadi investasi ini memberikan timbal balik keuntungan dalam bentuk investasi. Yang ketiga, kredit konsumtif atau KK merupakan kredit yang diberikan kepada perorangan atau pribadi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, namun untuk kebutuhan konsumsi, konsumtif, mobil, motor, dan lain-lain. Kemudian yang sekarang lagi tren itu ada istilah KUR, kredit usaha rakyat. Merupakan kredit yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang produktif. KUR ini yang punya tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada UMKM, meningkatkan daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas penyerapan tenaga kerja, dan menanggulangi kemiskinan. KUR ini memiliki suku bunga sangat rendah, kemudian beberapa bank bahkan menetapkan suku bunga KUR hanya 6% per tahun. Artinya kalau 6% per tahun, ya kalau umpamanya kita minjam 1 juta, bunga itu cuma 60.000 dalam setahun. Jadi persyaratan untuk mengajukan KUR yaitu usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha UMKM ini dari anggota keluarga dan karyawan atau karyawati berpenghasilan tetap dan bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Kemudian UMKM dari pekerja migran Indonesia itu juga perbatasan, UMKM pensiunan, kemudian juga kelompok usaha mikro, kecil dan menengah seperti kelompok usaha bersama, KUBE, gabungan kelompok tani dan nelayan, GAPOKTAN, juga kelompok usaha lain. UMKM yang terkena PHK, calon pekerja migran dan juga calon peserta magang, UMKM yang terdiri dari ibu rumah tangga. Ya. Jadi KUR itu diterbitkan oleh Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Ketiga bank yang saya menerbitkan KUR. Ada istilah KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, dan KUR khusus. Jadi persyaratan untuk mengajukan KUR ada NIB atau nomor induk bersama atau surat keterangan usaha mikro, surat keterangan UMKM terkait oleh RT RW, kelurahan atau pejabat yang berwenang. Kemudian ada NIK untuk pendidikan dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP, surat keterangan pembuatan KTP. Kemudian ada NPWP untuk limit di atas 50 juta. Kemudian ada prinsip 5C. Jadi semua pengajuan kredit yang masuk tidak langsung diterima oleh bank. Tidak langsung diterima oleh bank. Bank sangat hati-hati untuk mengelola pinjaman uangnya kepada nasabah. Ada beberapa prinsip yang dimiliki bank sebelum melakukan kredit kepada nasabah. Prinsip itu disebut dengan 5C. Jadi 5C itu terdiri dari karakter. Pertama karakter, C karakter. Ya, pada prinsip ini bank akan melihat bagaimana karakter calon peminjam. Karakter ini dari kewawancara yang akan oleh pihak bank. Dari karakter ini dapat dilihat bagaimana reputasi calon peminjam, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam dunia perbankan. Dalam karakter ini bank akan melihat etikat calon peminjam dalam menyelesaikan cicilannya, banyak tunggakan utang, telat bayar atau bahkan gagal bayar. Kemudian C yang kedua adalah kapasiti atau kemampuan. Bank akan melihat kemampuan nasabah dalam mengelola
keuangan pribadi atau usaha dimiliki. Bank akan menanyakan penghasilan yang diterima setiap bulan dibandingkan dengan jumlah kredit yang diajukan. Apabila pihak bank menilai bahwa calon peminjam tidak memiliki kemampuan untuk membayar kredit, maka kemungkinan besar pengajuan kredit akan ditolak. C yang ketiga, kapital atau modal. Jadi pihak bank akan melakukan penilaian terhadap modal seseorang, bisa berupa saldo keuangan, saldo tabungan, deposito atau aset investasi, bisa juga berupa benda-benda yang ada. Dan yang keempat, kolateral, jaminan. Jadi jaminan menjadi pelindung bagi bank jika nantinya peminjam tidak mampu membayar pinjaman. Harga jaminan harus lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang diajukan, itu menjadi catatan. Dan C yang kelima, kondisi. Kondisi ekonomi merupakan kondisi ekonomi dari peminjam secara umum. Jika kondisi ekonomi peminjam tidak baik atau sektor usaha tidak menjanjikan, maka bank bisa mempertimbangkan ulang untuk memberikan kredit. Itu ada faktor pertimbangan 5C tadi. Karakter, capacity, kapital, collateral, dan condition. Oke, itu materi kita. Jadi ada 2 tugas. Tugas yang pertama tadi Menti membuat daftar jejaring. Tugas yang kedua adalah adik-adik membuat rencana keuangan dalam 1 bulan ke depan. Sebisa mungkin membuat amplopnya berdasarkan pengeluaran yang rutin dalam 1 bulan tersebut. Oke. Yakob, Evi, bisa dinyalakan videonya, kita absen dulu, foto bersama dulu. Yakob, Evi, bisa dinyalakan videonya, kita absen dulu. Yakob. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tugasnya saya tunggu hari Minggu ya. Difotokan saja ya tugasnya. Jadi membuat daftar jejaring. Yang kedua membuat rencana keuangan dalam 1 bulan. Oke, terima kasih atas waktunya. Nanti komunikasi selanjutnya kita akan di grup saja karena ini kan sudah materi terakhir, pertemuan terakhir. Selanjutnya kita akan komunikasi dengan pihak penyelenggara. Kita akan ketemu bagaimana proses finishingnya atau penutupannya. Terima kasih Mbak Evi, Mas Yakob kesempatannya. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.